Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Antra Hikmawan. Hari ini akan mempresentasikan tentang aspek keberlakuan pada perencanaan laba dan penganggaran. Baiklah, kita masuk ke materi. Yang pertama, pengertian penganggaran. Anggaran merupakan suatu rencana kerja yang dinyatakan secara kuantitatif yang diukur dalam satuan moneter standar dan satuan lain yang mencakup jangka waktu 1 tahun. Menurut Mulyadi tahun 1993. Unsur utama dalam anggaran. Yang pertama, keseluruhan rencana merupakan penentuan kegiatan yang dilakukan pada waktu yang akan datang. Yang kedua, kegiatan perusahaan meliputi kegiatan yang akan dilakukan oleh semua bagian-bagian dalam perusahaan. Yang ketiga, dinyatakan dalam angka, adalah unit yang dapat digunakan pada semua kegiatan perusahaan yang bermacam-macam. Yang keempat, periode tertentu adalah keseluruhan mengenai apa-apa saja yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Yang kedua, manfaat perencanaan laba dan anggaran. Anggaran yang disusun oleh suatu perusahaan harus disesuaikan dengan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan target perusahaan. Anggaran harus menggambarkan atau merefleksikan adanya beban tambahan yang diperlukan usaha yang dilakukan atau dalam bentuk iklan dan promosi atau pemasaran untuk memacu atau mendorong penjualan dan meningkatkan image perusahaan, termasuk estimasi biaya upah dan gaji untuk mendukung tenaga penjualan yang lebih besar dan memberikan struktur komisi yang lebih menarik dengan harapan dapat lebih memotivasi usaha-usaha penjualan. Anggaran memiliki beberapa manfaat pokok yaitu yang pertama, sebagai pedoman kerja. Anggaran berfungsi sebagai pedoman kerja dan memberikan arah serta target-target yang harus dicapai oleh kegiatan-kegiatan perusahaan pada waktu yang akan datang. Sebagai alat koordinasi. Yang kedua, sebagai alat koordinasi kerja. Dengan adanya anggaran, semua bagian-bagian yang terdapat di dalam perusahaan dapat saling menunjang dan bekerja sama dengan baik untuk menuju pada sasaran dan atau tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Yang ketiga, sebagai alat pengawasan atau pengendalian. Anggaran berfungsi sebagai tolak ukur atau alat pembanding untuk menilai dan mengevaluasi realisasi kegiatan perusahaan pada masa yang akan datang. Prosedur penyusunan anggaran. Ada 3 tahapan besar dalam proses penyusunan budget. Yang pertama, penyusunan untuk perusahaan. Tujuan perusahaan yang telah ditetapkan selanjutnya dirinci lebih lanjut ke dalam sasaran dan dibebankan pencapaiannya kepada manajer tertentu dalam proses penyusunan anggaran. Sasaran merupakan target tertentu yang diarahkan untuk mencapai tujuan. Penyusunan anggaran pada hakikatnya merupakan goal setting proses dan sekaligus merupakan role setting proses untuk dapat memerankan pencapaian sasaran yang ditetapkan dalam penyusunan anggaran. Manajer diberi tanggung jawab menentukan sumber daya yang diperlukan. Yang kedua, implementasi. Tahap implementasi merupakan tahap berikutnya setelah tahap penetapan tujuan. Setelah tujuan ditetapkan dan manajer harus bertanggung jawab atas pencapaian sasaran tersebut sudah ditunjuk. Manajer tersebut diberi alokasi sumber daya. Selanjutnya, komisi anggaran menyusun anggaran secara komprehensif untuk disahkan oleh direksi dan pemegang saham. Anggaran untuk selanjutnya diimplementasikan dan berfungsi sebagai blueprint berbagai tindakan yang akan dilaksanakan selama 1 tahun anggaran. Dalam tahap implementasi ini, manajer bertanggung jawab untuk mengkomunikasikan anggaran yang telah disahkan tersebut kepada manajer tingkat menengah dan bawah. Hal ini dimaksudkan agar manajer menengah dan bawah tahu dan bersedia dengan penuh kesadaran untuk mencapai standar yang sudah ditetapkan dalam anggaran. Dalam tahap implementasi ini juga diperlihatkan kerjasama dan koordinasi agar dapat diimplementasikan dengan baik. Yang ketiga, pengendalian dan evaluasi kerja. Dalam tahap ini, kinerja yang sesungguhnya dibandingkan dengan standar yang sudah tercantum dalam anggaran. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui bagian organisasi yang mempunyai kinerja di bawah standar dan untuk mengambil tindakan koreksi bagi bagian tertentu. Berbagai fungsi dari perencanaan laba dan anggaran. Ada beberapa fungsi anggaran yang perlu kita ketahui, yaitu yang pertama, anggaran merupakan hasil akhir dari proses perencanaan perusahaan sebagai hasil negosiasi antara anggota organisasi yang dominan dan mencerminkan konsensus organisasi mengenai tujuan operasi untuk masa depan. Yang kedua, anggaran merupakan cetak biru perusahaan untuk bertindak yang mencerminkan prioritas manajemen dalam alokasi sumber daya organisasi yang menunjukkan bagaimana
subunit organisasi bekerja untuk mencapai tujuan perusahaan secara keseluruhan. Yang ketiga, anggaran sebagai alat komunikasi internal yang menghubungkan beragam departemen atau divisi organisasi antara yang satu dengan yang lainnya dan dengan manajemen puncak. Yang keempat, anggaran dapat digunakan sebagai pembanding standar terhadap hasil operasi aktual. Yang kelima, anggaran berfungsi sebagai alat pengendalian yang memungkinkan manajemen untuk menemukan bidang-bidang yang menjadi kekuatan atau kelemahan perusahaan. Yang keenam, anggaran mencoba untuk mempengaruhi dan memotivasi baik manajemen maupun karyawan untuk terus bertindak dengan cara yang konsisten dan operasi yang efektif dan efisien serta keselarasan dengan tujuan organisasi. Materi selanjutnya, konsekuensi disfungsional dan proses penyusunan anggaran. Berbagai fungsi anggaran seperti penetapan tujuan, pengendalian, dan mekanisme evaluasi kerja dapat memicu berbagai konsekuensi disfungsional seperti rasa tidak percaya, resistensi, konflik internal, dan efek samping lainnya yang tidak diinginkan. Rasa tidak percaya anggaran merupakan suatu sumber tekanan yang dapat menimbulkan rasa tidak percaya, rasa permusuhan, dan mengarah pada kinerja yang menurun. Riset telah menemukan sejumlah besar rasa tidak percaya terhadap seluruh proses anggaran pada tingkat penyelia. Alasannya adalah, yang pertama, anggaran cenderung untuk terlalu menyederhanakan atau mendistorsi situasi real dan gagal untuk memungkinkan dimasukkannya variasi dalam faktor-faktor eksternal. Yang kedua, anggaran mencerminkan variabel-variabel kualitatif seperti pengetahuan mengenai tenaga kerja, kualitas bahan baku, dan efisiensi mesin secara tidak mencukupi. Yang ketiga, anggaran hanya mengkonfirmasikan apa yang telah diketahui oleh penyelia. Anggaran sering kali digunakan untuk memanipulasi penyelia sehingga ukuran kinerja yang diindikasikan dicurigai. Yang kelima, laporan anggaran menekankan pada hasil bukan pada alasan. Yang keenam, anggaran mengganggu gaya kepemimpinan penyelia. Yang ketujuh, anggaran cenderung untuk menekankan pada kegagalan. Resistensi. Walau anggaran telah digunakan secara luas dan manfaat sangat didukung, anggaran masih ditolak oleh banyak partisipan dalam suatu organisasi. Salah satu alasan utama untuk hal itu adalah bahwa anggaran menandai dan membawa perubahan sehingga merupakan suatu ancaman terhadap status quo. Literatur dalam bidang ilmu sosial, manajemen, dan perilaku organisasi telah menggambarkan fenomena dari resistensi karyawan untuk berubah. Banyak orang menjadi terbiasa dengan cara-cara tertentu untuk melakukan segala sesuatu dan dengan cara-cara tertentu untuk memandang kejadian serta tidak tertarik untuk berubah. Adalah suatu tantangan bagi manajemen untuk mengatasi resistensi untuk berubah ini dan untuk berhasil memperkenalkan inovasi yang meningkatkan kinerja organisasi. Selanjutnya, konflik internal. Konflik internal dapat berkembang sebagai akibat interaksi yang diperlukan oleh anggaran antar orang-orang pada berbagai tingkatan organisasi yang berbeda, atau dapat berkembang pula dari akibat dari laporan kinerja yang membandingkan satu departemen dengan departemen lainnya. Gejala-gejala umum dari konflik adalah ketidakmampuan untuk mencapai kerjasama antar pribadi dan antar kelompok selama proses penyusunan anggaran. Konflik internal menciptakan suatu lingkungan kerja yang kompetitif dan bermusuhan. Konflik dapat menyebabkan orang berfokus pada kebutuhan departemennya sendiri secara eksklusif daripada kebutuhan dari organisasi secara total. Situasi ini menyebabkan keselarasan tujuan menjadi lebih sulit jika tidak mungkin untuk dicapai. Hal tersebut menimbulkan kebencian pada manajemen dan juga kepada anggaran. Untuk membuat anggaran berhasil, tekanan ditingkatkan ke bawah dan ditolak oleh manajemen tingkat bawah, sehingga menimbulkan tekanan dan konflik yang lebih besar. Persaingan antar bawahan mungkin meningkat dan kualitas kerja menurun. Guna menghilangkan tekanan, kesalahan akan ditimpakan kepada individu atau kelompok tertentu. Kesemuanya akan mengarah pada konflik yang lebih besar di antara individu dan organisasi. Selanjutnya, relevansi konsep ilmu keperlakuan dalam lingkungan perencanaan, dampak dari lingkungan perencanaan. Sebelum konsep ilmu keperlakuan yang mempengaruhi proses perencanaan atau penyusunan anggaran dapat dibahas dengan berarti adalah bentuk untuk memperkenalkan faktor-faktor yang menimbulkan variasi dalam lingkungan perencanaan.
Lingkungan perencanaan mengacu pada struktur, proses, pola-pola interaksi, dan penetapan kerja. Hal tersebut kadangkala disebut dengan budaya penerimaan manajemen puncak terhadap ide-ide baru. Prosedur dan perangkat untuk membuat agar pekerjaan dilakukan, perasaan identifikasi dengan organisasi, tingkat kohesi dan tenaga kerja, dan seterusnya. Ukuran dan struktur gaya kepemimpinan, jenis sistem pengendalian, dan stabilitas lingkungan dari suatu organisasi merupakan beberapa faktor yang mempengaruhi lingkungan kerja di mana perencanaan terjadi. Lingkungan kerja atau budaya organisasi mempengaruhi perilaku, dan oleh karena itu juga mempengaruhi proses perencanaan. Perilaku manusia bersifat adaptif dan berbeda dari satu tindakan tertentu. Oleh manajemen puncak dapat mendorong perilaku dan hasil anggaran yang menguntungkan, sementara tindakan yang sama di lingkungan yang berbeda dapat mendorong perilaku yang tidak diinginkan dan hasil anggaran yang disfungsional. Sekian presentasi saya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.